Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa remaja Gandhi telah diselamatkan oleh Angling Kusuma dari terjangan sihir para putri siluman Prabu Baka. Dan kini mereka pun berada di sebuah tempat yang aman. Setelah mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah Angling Kusuma, maka remaja Gandhi pun menjadi sangat berterima kasih. Sebab kalau tidak, mungkin ia sudah menjadi tikus seperti yang diinginkan oleh para siluman itu. Selanjutnya, remaja Gandhi pun menjelaskan bahwa ia berada di tempat itu sebab keinginannya sendiri dan bukan atas perintah Prabu Angling Dharma ataupun Patih Batik Madrim. Angling Kusuma yang tidak ingin urusannya di tempat itu diketahui oleh remaja Gandhi pun kemudian segera menyuruh putra Batik Madrim itu untuk pulang ke Malwapati dan ia berjanji akan menyusul jika urusannya telah selesai. Tolong turuti permintaan saya, Kanda. Dinda. Ya sudah, tinggalkan saya. Baiklah. Silakan. Kuda Kanda ada di sana. Selamat tinggal. Saya akan bantu menangkap dan kalau perlu membunuh Angling Kusuma dan remaja Gandhi. Dan akan saya selamatkan Joko Landung, anak kesayangan Kisanak, dari jerat hukum Pagubelah. Terima kasih Sang Prabu. Ya, di rumahnya yang megah, si Molodra pun ternyata telah menjamu Prabu Baka dan seluruh pengikutnya yang berpura-pura akan membantunya untuk menyelamatkan Jaka Landung, anaknya, dari kejaran Angling Kusuma. Tak lama kemudian, datanglah si Molanca adiknya yang melaporkan bahwa Landung tidak ada di hutan perburuan. Dan ternyata anak itu telah membohongi mereka sebab ia malah ke rumah Kiporo untuk membuat bandul kepala singanya yang hilang. Mendengar semua itu, si Molodra pun kemudian meminta Prabu Baka untuk tetap di tempat itu dan ia sendiri akan pergi mengurus Jaka Landung anaknya yang berada di rumah Kiporo. Sore itu, di rumah Kiporo, Jaka Landung pun marah-marah sebab aki-aki pengrajin emas itu belum juga menyelesaikan pesanan bandul emas kepala singanya. Lambat! Kau ingin Bobo memarahiku? Cukup. Jangan paksa Kiporo melakukan pekerjaan yang tidak mungkin ia selesaikan sesuai permintaanmu. Raden? Kukira kau sudah tidak mengenalku lagi, Joko Landung. Oh, tidak. Tentu saja tidak. Apa kabar, Raden? Tidak baik. Tidak baik? Ya, tidak baik. Dan karena itulah aku datang ke sini. Aku kasihan pada Kiporo yang tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Sampai sejauh ini, si Landung pun belum menyadari apa maksud kedatangan Angling Kusuma ke tempat itu. Ia pun masih mengira bahwa pewaris tata Malwapati itu hanya melakukan kunjungan biasa saja. Dan ia pun tidak menyangka jika kini nyawanya pun sudah dekat. Angling Kusuma pun kemudian memanggil dan menyuruh Kiporo yang sedang ketakutan itu untuk menghentikan pekerjaannya yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Di sana juga sudah ada istri Kiporo yang sudah menunggu. Kenapa? Dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu, Raden. Percuma. Untuk apa diselesaikan? Kalau yang asli sudah aku kembalikan kepada si Molodra, bopomu. Apa? Lalu apa artinya semua ini, Raden? Yang kalian aniaya adalah istriku. Istri Raden? Ya, istriku. Itu, luka gores di pipimu. Membuktikan kalau Roro Pujiwati istriku benar-benar mencakar pipimu untuk membela diri. Ya, akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Angling Kusuma pun selalu mengawasi Landung supaya tidak lari dari tempat itu. Dengan tenang, ia pun segera menghadapi serangan ganas teman-teman berandal Landung yang ternyata juga memiliki sedikit kepandaian. Satu persatu, mereka pun mulai berjatuhan. Jaka Landung yang akan lari pun kembali dicegahnya dengan hantaman bangku kayu yang ada di tempat itu. Sedangkan Kiporo dan istrinya kian ketakutan melihat semua kejadian tersebut. Apa ini? Apa yang akan Raden lakukan? Akan kubawa kamu ke Pakubelah. Pengadilan Pakubelah lah yang akan memutuskan hukuman pacungmu. Tidak.
Landung. Jaka Landung yang kini sedang diikat oleh Angling Kusuma pun justru tertawa-tawa karena ia merasa menang setelah ada bobonya datang bersama dengan para pasukannya. Ia pun yakin jika ia akan bisa bebas dan selamat jika Simolodra bobonya bertindak. Sementara itu, di luar rumah Ki Poro, Simolodra pun menanyai ketiga teman Landung yang telah babak belur tentang mereka yang batal untuk pergi ke tempat perburuan. Mereka pun akhirnya mengakui kalau Landung ke rumah Ki Poro untuk membuat replika Bandung kepala singanya. Dan akhirnya mereka juga mengakui kalau luka di pipi kiri Landung adalah akibat dari cakaran wanita yang mereka aniaya, alias istri Angling Kusuma. Setelah mengakui semuanya, Ki Simolodra pun langsung menghajar ketiga teman Jaka Landung itu. Mereka pasti mengaku. Kamu tidak akan bisa menutupi kesalahan besar yang telah kamu buat, Joko Landung. Raden Angling Kusuma, ayo keluar. Mari kita bicara baik-baik, Raden. Apapun yang akan kita bicarakan, Joko Landung harus tetap ikut bersamaku ke Pagubelah, Ki. Dia harus diadili. Hanya hukum Pagubelah yang bisa menyelesaikan semua ini. Dan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tidak akan. Ya, Ki Simolodra pun selalu mencoba untuk nego dengan Angling Kusuma supaya mau dengan sukarela menyerahkan Landung kepadanya. Namun, Angling Kusuma pun terus mencoba untuk mencari jalan kabur dari tempat itu. Ternyata, semua tempat itu telah dijaga ketat, sehingga sangat sulit baginya untuk bisa melarikan diri dari rumah Ki Poro. Jaka Landung pun kembali menghina Angling Kusuma yang dikiranya tidak akan bisa melarikan diri dari rumah tersebut. Sedangkan Ki Simolodra pun kembali membujuk Angling Kusuma untuk keluar baik-baik dan mengajaknya untuk membicarakan hal itu secara kekeluargaan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Angling Kusuma pun memutuskan untuk keluar sebab ia merasa tidak ada pilihan lain lagi. Landung? Bobo, tolong tahan. Jangan biarkan mereka melepaskan panah mereka, Bobo. Saya akan jadi tameng hidup kalau mereka Dengar apa yang ditakutkan anakmu, Ki. Suruh mereka mundur. Dan biarkan ayah dengan tenang membawa Landung ke Pagubelah. Terpaksa, senjata yang akan bicara. Simolodra pun merasa sudah terlanjur basah dan ia mau tidak mau harus menyelamatkan Jaka Landung di saat itu juga. Ia pun kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Angling Kusuma. Landung yang dijadikan sebagai tameng hidup pun hanya bisa berteriak-teriak ketakutan. Angling Kusuma pun langsung mencabut pedangnya untuk melindungi diri dan menjaga Landung supaya tidak terlepas dari jangkauannya. Satu persatu, para pengeroyok itu pun tumbang setelah terkena sabetan pedang pusaka milik putra Prabu Angling Dharma itu. Simolodra dan Lancak pun belum berbuat apa-apa, sebab mereka masih kesulitan untuk mencari celah guna merebut Landung. Setelah semua pasukannya telah tewas, Ki Simo pun kembali memerintahkan sisa-sisa pasukannya yang lain untuk menyerang Angling Kusuma dengan pedang mereka masing-masing. Sedangkan teman-teman Landung yang sedari tadi hanya menonton secara sembunyi-sembunyi pun kemudian malah mengambil panah, sebab mereka merasa akan lebih mudah membokong Angling Kusuma dengan panah. Hukuman gantung sebenarnya lebih baik daripada ini, Ki. Tapi kelihatannya inilah yang terjadi. Anak kesayanganmu mati oleh kebodohan teman-temannya sendiri. Angling Kusuma yang hendak pergi pun langsung dihadang oleh Simolodra, sebab ia tidak ingin putra mahkota Malwapati itu selamat dan kembali ke Pagubelah. Di hari itu juga, Simolodra pun bertekad untuk membunuh Angling Kusuma dengan tangannya sendiri. Dalam gebrakan pertama, ia pun langsung mencekik leher Angling Kusuma dan mendorongnya, yang kemudian dengan pukulan bertenaga dalam tinggi, Ki Simo pun mendobrak dada putra Prabu Angling Dharma itu hingga membuatnya terluka dalam. Anakku, pedang ini akan selalu menjagamu selama kau memegangnya. Ya!
kau dalam keadaan terdesak, gunakan Bandul Agung. Ya, akhirnya Lancak dan Simolodra pun tewas secara mengenaskan setelah Angling Kusuma menggunakan Bandul Agung pemberian ayahandanya untuk melindungi diri. Sementara itu di rumah milik Simolodra, Ki Simo Sabak pun mengatakan pada Prabu Baka bahwa mereka seharusnya menyusul Simolodra ke rumah Ki Poro sebab ia merasakan sesuatu yang tidak enak telah terjadi di sana. Namun Prabu Baka dengan senyum liciknya pun mengatakan bahwa tidak perlu mereka menyusul ke sana karena yang dihadapi hanyalah tinggal Angling Kusuma saja, sehingga ia pun yakin jika Simolodra pasti bisa mengatasinya. Benar saja, karena tak lama kemudian muncullah Pekatik yang melaporkan tentang kejadian di rumah Ki Poro. Juragan terbunuh. Apa? Juragan terbunuh? Iya, dan Landung juga terbunuh. Gila. Gila! Semua ini gara-gara kamu. Kamu dan semua pengikutmu. Kalian sengaja mengulur-ulur waktu. Kamu semua yang membuat mereka mati. Iya. Dan kalau iya, kamu mau apa? Di saat seperti itu, Prabu Baka pun mengatakan tujuan sesungguhnya ia dan para pengikutnya berada di tempat tersebut, yaitu untuk menguasai seluruh harta benda dan tempat minum Simolodra. Ki Simo Sabak pun akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi, sehingga ia pun langsung menyerang Prabu Baka. Namun, Segawan Lanang pun menghalanginya dan terjadilah pertarungan di antara mereka yang pada akhirnya Simo Sabak pun harus mati mengenaskan setelah dibokong oleh Prabu Baka. Ya, semua keluarga Simo pun akhirnya telah tewas. Demikianlah akhir cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.